Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Meneruskan istiqamah kita mendengarkan daripada kisah hikmah dari manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ratib di dalam kitab Al-Qirtas fi Manaqib Al-Attas karena Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Al-Hikayatul Khamsun. Sekarang masuk ke cerita ke-50, di mana ini adalah satu cerita yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh seorang daripada muhibbin, pecinta daripada Habib Umar, yang akhirnya rasa cinta tersebut bisa diwarisi oleh putranya dan terus mengalir sampai ke cucunya, sampai bisa berkhidmah kepada anak cucu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wahia ma akhbarani bihi ba'dul muntasibina bil mahabbah ila Sayyidil Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas qala. Ini cerita kata Habib Ali bin Hasan didapatkan dari sebagian orang-orang yang mana bernisbah cinta kepada saya punya kakek yaitu Habib Husain, putra daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia bercerita begini. Kana jaddi fulan samahu mimman yantasib ila Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa kana lahu iyal wa huwa faqir minal mal. Saya punya kakek katanya Fulan, dia sebutkan namanya yang mana nama tersebut itu memang memiliki hubungan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya punya kakek itu keluarganya banyak, sedangkan dia ini adalah orang yang faqir dari harta. Wa kana Sayyidil Habib Umar yuwasi wa yatrahu nadharahu alaih, dan adanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sering membantunya, sering meluaskan harta kepadanya. Bahkan Habib Umar itu menaruh pandangan kepada saya punya kakek. Kama anna dzalika khuluquhu wa didanuhu wa shinshinatuhu, sebagaimana itu adalah budi pekerti Habib Umar, adalah adat kebiasaan Habib Umar, adalah adat atau tabiat watak daripada Habib Umar, yaitu al-jud was-sakha. Beliau ini memiliki sifat murah hati lagi dermawan. Wa ita'i ulil qurba wal masakin wal fuqara. Beliau Habib Umar adalah orang yang suka membantu, memberikan kepada yaitu para kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir. Fattafaqa anna ba'da daulah al-mubarakin al-khairin min al-kathir arsala ila Sayyidina Habib Umar fi iqbal Eid. Dan kebetulan ada sebagian pejabat pemerintah waktu itu, yang mana kebetulan pejabat pemerintah waktu itu penuh dengan keberkahan, lagi orang-orang baik dari keluarga Al-Kathiri. Dia mengirimkan kepada Habib Umar di dalam rangka menyambut hari Id bi khamsi kahawil ta'am, memberikan kurang lebih 5 karung makanan. Wa kabsh alaniyah, dan seekor domba biri-biri dengan niat wa adzunuhu yurid anna Sayyidil Habib Umar yunfiqaha, yang mana dia inginkan, ini pejabat negara tersebut ingin agar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu menginfakkan daripada makanan tersebut serta dombanya. Habib Umar biar bikin bakti sosial. Li'annahu ya'lam annahu la yaqbal minad daulah syai'an, karena sudah diketahui bahwasannya Habib Umar itu orangnya wara', dia tidak mau menerima sesuatu dari pemerintah. Gal falama wasala ilaihil madhkur a'tahu li jaddi. Nah, ketika itu sampai hadiah tersebut kepada Habib Umar, maka langsung hadiah itu diberikan kepada saya punya kakek. Li'annahu muttar ilaih, dikarenakan kakek saya sangat butuh harta, dia orang fakir, keluarganya banyak. Fattafaqa annahu dzabahal kabsh wa ayyada bihi li auladih. Kebetulan saya punya kakek langsung nyembelih domba biri-biri tersebut dan langsung dihidangkan untuk malam Id kepada anak-anaknya. Gala wa kana walidi inda abih mithlu Said. Nah, ini dia masalahnya. Saya punya ayah, kata yang cerita nih, di sisi bapaknya yaitu kakek saya, mithlus Said, dia seperti buruan. Maksudnya la ya'til bait ila nadhiran. Dia ini orangnya jarang pulang ke rumah.
Gak pernah datang ke rumah kecuali jarang banget. Wa ghalib waqtih fil masjid. Dan kebanyakan waktunya saya punya ayah dihabiskan di masjid. Walahu tanassuk wa ibadah wa suluk wa iradah. Yang mana kebetulan saya punya ayah ini benar-benar ahli ibadah, benar-benar orang yang menempuh tirakat. Dia memiliki keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yazal mu'tazilan fil masjid, dan senantiasa menyendiri ibadah di dalam masjid. Falamma atal bait waqtul isya, kebetulan dia pulang ke rumah waktu lagi makan malam. Wajada abah wa ikhwanah yata'ashun, dia mendapatkan ayahnya, saya punya kakek, wa ikhwanah, dan saudara-saudaranya sedang makan malam. Fa akhbaruhu bil kabash wa ta'am, akhirnya diberikan kabar oleh keluarganya kepada saya punya ayah tentang perihal domba biri-biri dan makanan yang didapat. Faqala, langsung, ini saya punya ayah karena emang orangnya itu tabiatnya keras dan dia orangnya zuhud, dia bilang ana la akil ta'amud daulah, saya gak mau makan makanan dari pemerintah. Algal ana la akil haram, ana gak mau makan makanan yang haram, gak mau kecampuran haram. Wa abaan yakul, dia gak mau, enggan, gak mau makan. Faqala lahu waliduh, akhirnya ditegur oleh ayahnya, yaitu saya punya kakek. Innahu min inda habibik Umar, ini hadiah didapat dari siapa dulu? Ini langsung dikasih daripada kau punya Habib, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ternyata kekeh ini ayahnya nih. Fa abal akal, gal kharaj minal bait, dia tetap gak mau makan, dipaksa, gak mau, akhirnya keluar dari rumah. Thumma inna walidahu ba'dama ta'asha kharaja ila bait Sayyidil Habib Umar. Akhirnya ini saya punya kakek, ayah daripada ayah saya ini, setelah makan malam keluar ke rumah kediaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa huwa idzaka muqim bi balad Haurah Al-Kasr, yang mana kebetulan Habib Umar waktu itu sedang bermukim di daerah Haurah, di daerah Kasr, Hadramaut. Fa akhbarahu bima jara min ibnih. Akhirnya saya punya kakek mengkhabarkan kepada Habib Umar dengan apa yang terjadi dari putranya ini. Langsung ketika mendengar perihal tersebut, fada'ahu Sayyidina Umar, langsung Habib Umar panggil saya punya ayah, anak daripada kakeknya ini. Wa'atabahu, dan langsung dimarahin oleh Habib Umar. Faqala lahu mithla ma qala li ba'li abih, dan ternyata Habib Umar berkata persis dengan ucapan ayahnya, saya punya kakek kepada saya punya ayah, yaitu ini langsung dari tangan saya, hormatin saya yang memberi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Habib Umar ngelihat karena tabiatnya keras, tapi dia ini anak muhibbin, anaknya orang yang cinta dengan Habib Umar. Fadaraba Sayyidina Umar dhahrahu, langsung Habib Umar pukul punggung ayah saya katanya. Wa qala lahu, seraya beliau berkata kepada ayah saya dengan ucapan yang mukasyifnya, ucapan yang mana langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa kalau Habib Umar apa? Anta ta'kul haqqad daulah, engkau wahai fulan harus makan punya pemerintah. Ditambah lagi oleh Habib Umar, wa tu'ashiruhum, dan kau akan bergaul dengan orang-orang pejabat pemerintah. Wa ta'ish ma'ahum, dan kau akan hidup bersama para pejabat pemerintah. Wa tusallat alaihim, dan kau akan mendapatkan kekuasaan, bisa dekat dengan para pejabat pemerintah. Thumma innahu lam yalbath illa galilan, kemudian setelah ucapan tersebut ini Habib Umar kepada orang ini, tidaklah berlalu kecuali sebentar, hatta rabba wafrah, sampai akhirnya orang tersebut yang dipukul punggungnya oleh Habib Umar tadi, yaitu saya punya ayah, dia berkata begini, akhirnya dia bisa mengembangkan kekayaannya sehingga akhirnya menjadi orang yang kaya raya, berlimpah hartanya. Thumma ta'allama yadribul ud, kemudian dia langsung belajar untuk bisnis kayu ud. Thumma innahu sarul yumna,
kebetulan ketika menjalani bisnis tersebut dia mendapatkan kesuksesan, beruntung. Wa taqarraba minal imam, karena menjadi pengusaha yang sukses, kaya raya, akhirnya dia dekat dengan raja. Wa hasalat lahu indahu kalimah nafidah, bahkan diceritakan bahwasannya dia bisa mempunyai birokrasi yang mana ucapan kalimatnya itu bisa tembus langsung kepada raja, didengar langsung oleh raja, nasihatnya didengar langsung. Thumma innahu kharaj ila Hadramut ma'a Sultanul Maimun Ali bin Badr Al-Kathiri. Kemudian diceritakan bahwasannya dia pernah keluar ke negeri Hadramut bersama rombongan para raja, yaitu rombongan kerajaan yang waktu itu dipimpin oleh Raja Ali bin Badr Al-Kathiri. Fasaratid daulah tasdur an ra'yih, sampai-sampai diceritakan bahwasannya munculnya kebijakan pemerintah itu pasti muncul keluar dari hasil pemikiran saya punya ayah tadi. Wa bimusyawaratih, dan tidaklah keluar kebijakan pemerintah kecuali harus musyawarah dulu dengan ayah saya. Wa tuhabuh, bahkan pemerintah segen kepada ayah saya. Kenapa? Wallahu fahmun kharik wa nadharun fi siyasatil gabail. Karena selain kaya raya, pengusaha yang sukses, saya punya ayah ini memiliki kepahaman yang sangat luar biasa. Berkahnya doa Habib Umar, dia memiliki kepahaman dan memiliki pandangan di dalam mensiasati kaum gabilah-gabilah atau kaum-kaum yang ada di Hadramut. Wa taqribuhum ila sultan yanfa'uh, sehingga ini semua gobilah-gobilah tidak memberontak, bahkan bisa mendekat kepada raja, sehingga semua gobilah-gobilah kaum-kaum yang hidup di Hadramut memberikan yaitu manfaat kepada sang raja. Ini karena hasil siasat daripada saya punya ayah. Wa yaslamin nas min syarrihim, sehingga akhirnya karena bisa menjalin hubungan yang baik antara kerajaan dengan gobilah, akhirnya rakyat bisa selamat dari kejahatan para gobilah dan kerajaan. Bahkan disebutkan oleh Habib Ali bin Hasan, siapa sih nama orang ini? Wal madhkur huwa Salim bin Muhammad bin Nasir bin Wathab Adzaibani. Jadi ternyata orang itu namanya Salim, putranya Muhammad bin Nasir. Muhammad ini orang yang dekat dengan Habib Umar, yang dikasih bantuan oleh Habib Umar, sehingga akhirnya putranya jadi orang sukses karena bapaknya dekat dengan Habib Umar. Putranya Salim ini jadi orang yang dekat dengan pemerintah. Bahkan kata Habib Ali bin Hasan, wa min alamati sidqi mahabbatih, dan di antara ciri-ciri tanda kesungguhan kecintaannya Salim bin Muhammad bin Nasir kepada Habib Umar ini, wasafai aqidatih fi sanadil walid Umar, dan kejernihan kesucian akidah keyakinannya kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, anna tilkal mahabbah sara sirruha fi auladih, bahwasannya kecintaan yang dimiliki oleh kakek Muhammad bin Nasir dan ayahnya yaitu Salim bin Muhammad bin Nasir itu mengalir, berjalan terus menerus. Rahasia cinta itu berlanjut kepada anaknya, anak kepada cucunya, cucu kepada cicitnya. Wa annahum ittasalu bi sayyidina Walid Husain bin Umar al-Madhkur. Bahkan setelah wafat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ini semua anak cucunya Salim bin Muhammad bin Nasir terus menyambung hubungannya kepada putra-putranya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dari antaranya saya punya kakek, kata Habib Ali bin Hasan, yaitu Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa'taqaduh, dan keyakinannya sama kepada Habib Husain bin Umar sebagaimana keyakinan kepada ayahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wantafa'uh bi isyaratih, karena memiliki keyakinan yang kuat kepada Habib Husain bin Umar, maka mereka mengambil manfaat dari isyarahnya Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas sebagaimana isyarahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa nalathum barakatuh, akhirnya itu keluarga mendapatkan keberkahan
daripada yaitu Habib Husain putranya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan kata Habib Ali bin Hasan, wala syakka annal mahabbata mawruthatun, dan tidak diragukan lagi bahwasannya rasa cinta itu yang dimiliki oleh seseorang itu bisa diwariskan. Kalau sudah yang namanya ayahnya muhibbin, pasti anaknya bakal muhibbin. Dilihat dulu kakeknya cinta enggak? Oh, dia memiliki cinta, pasti anaknya bakal cinta. Kalau udah anaknya ayahnya cinta, berarti anaknya cucunya bakal cinta. Kalau udah cucunya cinta, pasti cicitnya cinta. Karena enggak diragukan, yang namanya mahabbah itu diwariskan. Kama annal baghdha kadzalik. Begitu juga kata Habib Ali bin Hasan, rasa benci itu juga bisa diwariskan. Kalau kakeknya benci ulama habaib, pasti punya anak gak jauh beda, benci sama ulama habaib. Kalau udah punya cucu, pasti gak diragukan lagi, jauh dari ulama sama habaib. Kenapa? Karena kecintaan diwariskan, kebencian juga diwariskan. Kama warada fil hadis, sebagaimana itu sudah tertera ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa warada aydan, dan juga ada hadis juga yang menyebutkan anna suhbatul aba silatun fil abna, bahwasannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persahabatan antara ayah dengan ayah yang lain itu merupakan ajang silaturahmi pada anak-anaknya mereka. Jadi kalau udah ayahnya punya sohib dengan si fulan, pasti kalau punya anak, pasti anaknya dekat dengan anaknya si fulan. Kenapa? Karena meneruskan persahabatan daripada ayahnya, meneruskan persahabatan daripada kakeknya. Sehingga semakin banyak persahabatan, maka akan semakin banyak yang namanya silaturahmi daripada anak cucu. Dan kata Habib Ali bin Hasan, wa min alamati sidqi mahabbati salim al-kur li Sayyidina Umar, dan di antara ciri tanda kesungguhan cintanya Salim bin Muhammad bin Nasir kepada Habib Umar ini, ana waladahu Nasir bin Salim, bahwasannya putranya, anaknya yang bernama Nasir bin Salim, ijtahada fi hafri bi'rih bi Huraidah, bersungguh-sungguh di dalam membuat pengairan, yaitu menggali sumur di kota Huraidah. Yang mana kota Huraidah itu pedalaman, yang mana susah dapetin air. Beda dengan kota Tarim. Kota Tarim itu gampang airnya, tapi kalau pedalaman susah. Ini bersungguh-sungguh Nasir putranya Salim untuk menggali daripada sumur di kota Huraidah, baina buyuti auladi Sayyidil Habib Umar, di antara rumah-rumah kediaman anak cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ila janbil masjid alladhi awsa bibinaihi al-walid Muhsin bin Husain, yang mana itu bertepatan di samping masjid yang diwasiatkan oleh Habib Muhsin, putranya Habib Husain, cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, untuk membangun masjid. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan anak cucu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau mau cari air udah gampang, gak usah jauh-jauh. Untuk cari wudhu, mandi di masjid gampang, gak usah jauh-jauh. Wasara jumlah min aulad Sayyidil Habib Umar syurbuhum min tilkal bi'r. Akhirnya sejumlah daripada anak cucu Habib Umar bisa mengambil manfaat berupa air dari sumur yang digali oleh Nasir bin Salim. Wa kana mugamu fi hifril bi'r awakhir sanah 57 wa alf, yang mana bertepatan penggalian daripada sumur itu di akhir-akhir tahun 1157 Hijriah. Kalau Masehinya kurang lebih 1763 Masehi. Wa dzalika fi waqti usrah, yang mana waktu itu waktu yang bukan bahagia, waktu yang mana susah, waktu lagi orang-orang sengsara, wadhiqan fil ma'ash, dan waktu itu adalah waktu yang sulit, lagi krisis ekonomi, susah. Wa adam muawanah minan nas illal galil, dan gak ada bantuan dari orang-orang kecuali sedikit saja. Fasabar
ala murarati infaqil mal fi mahabbatil khair. Maka ini Nasir putranya Salim, dia sabar di dalam pahitnya menginfakkan harta di dalam kecintaan kepada kebaikan. Wa hasalat lahul musamahah fi hifril bi'r. Akhirnya beliau mendapatkan izin kemudahan di dalam menggali sumur. Wa yassarallahu alaihi fiha kullu usr. Sehingga Allah menggampangkan kepada Nasir setiap apa saja kesulitan di dalam menggali sumur tersebut. Hatta dhahara ma'uha fil amadil yasir. Sehingga akhirnya muncul airnya dalam waktu yang sebentar. Fataqabbalallahu minhu dzalika bimannih. Maka Allah menerima usahanya Nasir bin Salim dengan anugerahnya. Wahani'an lahu bima hunalika. Maka alangkah bahagianya ini Nasir bin Salim bin Muhammad bisa meneruskan yaitu kebiasaan kakeknya Muhammad bin Nasir, ayahnya Salim bin Muhammad bin Nasir, dan dianya juga Nasir bin Muhammad bin Salim bin Muhammad bin Nasir di dalam yaitu berkhidmah dan cinta kepada keluarganya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa qad warada fil hadis, dan telah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man hafara bi'ran, bahwasannya barang siapa yang menggali sumur, kana lahu minal hasanat bi'adadi sya'ri kulli man syariba minha. Maka orang yang sanggup gali sumur, kemudian sumur tersebut bisa digunakan oleh orang-orang, maka untuk yang menggali tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan sejumlah sebanyak bilangan bulu yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki setiap orang yang meminum air dari hasil yaitu sumur tersebut. Setiap orang yang minum itu pahalanya bagi orang yang menggali daripada sumur tersebut itu sebanyak jumlah bulu yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wa man wada'a luqmah fi batni ja'i fathawabuhu mithl ladzi yahfirul bi'r. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang bisa memberikan sesuap makanan kepada perut yang sedang kelaparan, maka pahalanya itu seperti orang yang menggali daripada sumur yang tadi pahalanya orang yang minumnya sebanyak bulu yang ada di badannya. Wa man ta'allamal mas'alah minal ilm fathawabuhu kadzalik. Begitu juga orang yang belajar satu bab tentang masalah ilmu di dalam agama, maka pahalanya itu sama dengan orang yang memberikan makan, pahalanya sama dengan orang yang menggali sumur. Inilah keberkahan yang didapati oleh orang-orang soleh di Hadramut, yang mana mereka tetap cinta, tetap setia, dan rasa cinta itu diwariskan dari datuknya, buyutnya kepada kakeknya, kakek kepada ayahnya, ayah kepada cucunya, cucu kepada cicitnya, dan sampai sekarang terus menerus berlanjut dari keturunan demi keturunan, bertahun-tahun lamanya kita bisa dapatkan di negeri Hadramut rasa cinta, rasa mahabbah, kesetiaan, khidmah kepada para kekasih-kekasihnya, para habaib, para alim ulama, sehingga keberkahan dirasakan dari kakeknya, buyutnya, ayahnya, ke cucunya, sampai ke cicitnya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan keberkahan, rasa cintanya orang-orang soleh terdahulu kepada para aulia Allah, dan semoga rasa cinta ini bisa diwariskan kepada anak kita, kepada cucu kita, dan terus menerus sampai hari kiamat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.